Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Umar Mita tentang hukum kurban Idul Adha. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga dalam kesempatan di waktu pagi yang penuh dengan barokah, di mana Nabi mendoakan waktu pagi dengan keberkahan, kita betul-betul mendapatkan keberkahannya ketika kita melaksanakan ketaatan kita, lalu melanjutkan dengan kajian ilmu, supaya kita mendapatkan embun-embun kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka sesungguhnya keutamaan ketika berkumpul di rumahnya Allah, mengkaji tentang apa yang Allah sampaikan dan Rasulullah contohkan, itu keutamaannya layaknya orang yang melaksanakan ibadah umrah. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada aw raha ilal masjidi la yuridu ayata'allama aw yu'allima min khairin, fakanat lahu ka'ajri umratin." Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang yang di waktu paginya dan di waktu sorenya dia pergi ke masjid, tidak ada niat ketika dia datang ke masjid kecuali adalah untuk mengajarkan ilmu atau mempelajari ilmu, kecuali dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan perjalanan umrah. Jadi walaupun kita berada di Kalimalang, lebih tepatnya di Aridho, tetapi hakikatnya pahala yang kita peroleh kalau kita ikhlas datang ke sini semata-mata karena Allah, maka sesungguhnya keutamaannya sebagaimana ketika kita melaksanakan ibadah umrah. Inilah dahsyatnya berkumpul di taman, di rumah-rumahnya Allah untuk mendatangi ilmu dan mengajarkan ilmu ketika kita hatinya berbalut dengan keikhlasan. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita untuk mendapatkan ilmu, karena sesungguhnya rezeki yang sebenarnya adalah rezeki ilmu dan kefahaman. Itulah yang diminta oleh Nabi Musa dalam untaian doa yang indah, "Warzuqni fahma." Ya Allah, berikanlah kami rezeki. Rezeki yang diminta oleh Nabi Musa bukan emas, bukan perak, bukan kekuasaan dan kerajaan layaknya Nabi Sulaiman, tapi yang diminta oleh Nabi Musa, "Warzuqni fahma." Berikanlah kami rezeki, yaitu kefahaman dan ilmu, supaya apa yang kita kaji sesuai dengan apa yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mendapatkan ridhonya Allah itu dimulai dari perjalanan kita mengetahui ilmu. Tidak mungkin orang akan dicintai oleh Allah ketika dia tidak meniti jalan ilmu, padahal ilmu merupakan salah satu sebab Allah memuliakan kehidupan manusia. Semoga hati kita sehat. Di antara indikator hati yang sehat, hati yang mudah untuk menyerap setiap kebenaran yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, harusnya kita mengkaji tentang masalah tafsir, tentunya melanjutkan kajian kita sebagaimana kajian kita sebelum-sebelumnya, yaitu membahas tentang tafsir Imam Ibnu Katsir surat Al-Baqarah berselang-seling dengan tafsir juz 30, yaitu juz amma yang disusun oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tetapi tadi Akhi Dika mengingatkan pembahasan kita tentang masalah korban belum selesai di waktu pekan yang lalu, sehingga kita dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dan meneruskan kajian kita tentang korban, supaya kita mengerti bagaimana berkorban dengan titian sunnah, karena jembatan sunnah yang menjadikan korban kita menjadi bermakna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membahas itu, tentunya kita faham kita hari ini pada waktu hari Sabtu. Insya Allah satu pekan lagi, lebih tepatnya 6 hari lagi, kita akan menginjak pada hari Jumat, di mana hari Jumat sudah mulai memasuki bulan Dzul Hijjah. Ya, jadi kita berada pada gerbang satu bulan yang penuh dengan keutamaan, di mana Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabba ilallah." Tidak ada satu hari yang paling Allah senangi di dalam amal salih kecuali 10 hari. Sampai kemudian para sahabat ketika Nabi menggunakan kata tafdil, paling dicintai, para sahabat kemudian menyenandingkan, yaitu menjejerkan dengan amalan ibadah yang utama. "Walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah illa an kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji minhu dzalika syai'un." Tidak ada yang mampu menandingi keutamaan orang yang beramal pada 10 hari yang pertama pada bulan Dzul Hijjah. Kemudian para sahabat bertanya, apakah jihad pun tidak mampu menandinginya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, iya, tidak mampu menandinginya ketika kamu berjihad sekalipun, kecuali orang yang berjihad melakukan amalan yang sama. Illa, kecuali
ketika orang yang berjihad dengan hartanya, dengan nyawanya, lalu tidak ada yang kembali dari harta dan nyawa yang dia pakai untuk berjihad. Jadi inilah yang menjadikan akhirnya kita faham keutamaan bulan Dzulhijjah itu begitu besar. Makanya para salaf itu menerangkan dalam 1 tahun ada 10 hari yang sifatnya ada 3 yang sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, yang kedua 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, yang ketiga 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Itu merupakan 10 hari, 3 jumlahnya di dalam 1 tahun, di mana keutamaannya sangat besar sekali, di mana Allah memberikan pahala berlipat ganda bagi orang yang beramal pada 10 hari itu, yaitu 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Jadi nanti setelah kita bulan Dzulhijjah, kemudian juga kita menginjak di bulan Muharram lagi, di mana keutamaannya pun besar. Makanya tolong jangan memakai perasaan kalau kita di bulan Muharram, karena bulan Muharram itu sering disangka sebagai bulan sial kalau kata orang Jawa. Mereka nyebutnya dengan sebutan yang sangat tidak nyaman untuk didengar. Apa itu? Bulan Syuro, bulannya janda dan bulannya duda. Karena orang kalau nikah pada waktu bulan itu akan menjadi janda, dan ketika menikah pada bulan itu akan menjadi duda. Padahal Masya Allah banyak orang yang nikah di bulan Syawal juga akhirnya bercerai, tapi tidak ada yang mengatakan bulan janda dan bulan duda. Padahal itu bulan yang sangat dicintai oleh Allah. Hari ini kita itu mainstreamnya sisa-sisa gaya kehidupan orang Hindu. Sama ini malam Jumat itu harusnya malam yang mulia, ya atau tidak? Karena hari Jumat itu Masya Allah hari ketika Allah itu menciptakan bumi, puncaknya itu hari Jumat. 6 hari Allah menciptakan bumi, hari Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, ya. Tetapi kemudian harusnya hari itu hari yang mulia, tetapi kita justru menyebutnya apa? Malam Jumat itu malam yang mengerikan. Makanya dengan dakwah, dengan ilmu, moga-moga kita mampu mengembalikan kembali apa yang harus kita muliakan dan apa yang harusnya kita rendahkan, tentunya dengan panduan ilmu, bukan dengan panduan perasaan. Makanya kembali, maka kemudian kalau ada yang bertanya, Ustadz, mana yang lebih utama? 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dengan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Siapa yang mengatakan Ramadan? Antum mengatakan Ramadan? 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dengan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, mana yang lebih utama? Kenapa? Kenapa? Bapak mengatakan apa? 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Wallahu alam. Jawaban paling ringkas, padat. Jawaban paling ringkas itu wallahu alam, tetapi sangat menyakiti ustadznya. Jadi kita harus paham, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, penjelasan beliau detail, beliau pisahkan. Kalau kita bicara 10 hari, antara 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, kalau bicara malamnya yang paling utama 10 hari yang terakhir bulan Ramadan malamnya itu. Tapi kalau bicara siangnya yang paling utama mana? Yang paling utama 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Itulah jawaban yang menggabungkan di antara dua keutamaan dengan perpaduan yang tepat. Jadi di situ kita memahami bahwasanya dua-duanya memiliki keutamaan yang besar dan dahsyat yang harus kita mengerti. Tentunya amal-amal yang paling utama apa? Amalan yang paling utama puasa. Ya, nanti kemudian kita puasa boleh 9 hari, boleh 8 hari, boleh 7 hari, sesuai dengan kemampuan, sebagaimana riwayat dari Abu Dawud, kana yasumu tis'a Dzulhijjah. Sesungguhnya Rasulullah SAW berpuasa pada 9 hari. Nabi di situ mengatakan dalam bentuk tis'a, bukan tasik. Apa bedanya tis'a dengan tasik? Beda. Sama dengan perbedaan antara isnen dengan sani. Kalau isnen itu apa? 2. Kalau sani, kedua. Jadi kalau ada namanya, siapa nama anaknya? Sani, itu anak kedua, ya. Kalau kemudian tis'a sama tasik beda. Tis'a itu 9. Kalau tasik yaitu adalah ke-9. Sebagian riwayat menunjukkan ke arah kata tis'a min Dzulhijjah,
Berarti Nabi kemudian berpuasa pada 9 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ditutup puncaknya ketika kita melaksanakan puasa Arafah. Ya, puasa Arafah ketika jamaah haji melaksanakan wukuf. Tentunya para ulama berbeda lagi. Apakah kemudian puasa Arafah dilakukan karena para jamaah haji melaksanakan wukuf atau karena waktunya? Para ulama beda lagi, ada yang mengatakan miqat zamani, ada yang mengatakan miqat makani. Kalau yang mengatakan miqat makani berarti kita puasa Arafah berdasarkan wukufnya para jamaah haji. Di sana wukuf, kita puasa. Tapi ada yang mengatakan miqat zamani. Miqat zamani itu ya waktunya. Kalau kita memang waktunya jatuh lebih dulu, maka kita puasa Arafah dulu walaupun di sana belum melaksanakan wukuf. Nah, ini para ulama panjang. Kalau kita mau membahasnya bisa satu tema sendiri kita bahas sampai selesai, miqat zamani atau miqat makani. Tapi yang jelas Pak, sudah silahkan pilih kalau memang kita memiliki dalil atas apa yang kita yakini, selama itu bersumber kepada ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Ya, kalau saya hari ini masih memilih miqat makani, artinya bahwasanya artinya puasa Arafah ditentukan dengan wukufnya di haji sana. Walaupun ada yang mengatakan bahwasanya puasa Arafah itu ditentukan sebelum adanya syariat haji, tapi itu pun masih khilaf di antara ahli sirah. Tetapi yang jelas saya tidak menyalahkan kalau ada orang yang melaksanakan yaitu puasa Arafah dia berdasarkan kepada tempat, dan saya tidak menyalahkan kalau ada yang berdasarkan waktu. Tapi yang jelas itu apa? Yang jelas adalah puasa Arafah itu hukumnya sunnah, menjaga hati yang beriman itu hukumnya wajib. Kadang-kadang 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, 2 tahun kalau tidak salah, 2 tahun lalu itu saya pernah terlibat dalam satu grup Pak, antara yang memegang teguh bahwasanya puasa Arafah itu bersandar kepada miqat zamani, ada yang bersandar kepada miqat makani. Bertengkar di grup sampai live grup, Masya Allah. Puasanya hukumnya sunnah, tapi membencinya akhirnya apa? Dosa besar. Inilah yang menjadikan kita harus paham, jangan sampai kita tergelincir dengan bisikan setan. Bisikan setan itu apa? Yang nomor 6 bisikan setan itu adalah menyibukkan manusia dengan perkara yang kecil keutamaannya, tetapi diliputkan dari perkara yang besar keutamaannya. Sibuk ngurusin persoalan yang sifatnya tidak penting, tapi akan menghindarkan dari persoalan yang jauh lebih besar, yaitu adalah persoalan bagaimana dia mencintai sesama orang yang beriman. Di situ kita paham puasa Arafah itu hukumnya sunnah, tetapi kemudian menjaga hati orang yang beriman maka hukumnya wajib. Dahulukan yang wajib dan kemudian letakkan sunnah pada porsinya setelah kita melaksanakan yang wajib, ya. Maka disunahkan bagi kita yaitu adalah kita kemudian memperbanyak puasa. Kemudian disunahkan bagi kita untuk memperbanyak taubat. Dan taubat itu tergantung waktu. Sebelum kita membicarakan tentang taubat itu waktunya, Allah itu memberikan kepada kita 4 sungai. 3 sungai di dunia, 1 sungai di akhirat. Siapa yang mendapatkan 3 sungai di dunia maka dia bersih, tidak akan mendapatkan sungai yang keempat. Tetapi barang siapa yang mendapatkan sungai keempat maka dia tidak mendapatkan sungai 3 di dunia. Apa 3 sungai di dunia? 1 sungai taubatan nasuha, 2 sungai amal kebaikan, 3 sungai ujian dan musibah. Orang itu ketika didapatkan atau mendapatkan 3 sungai itu, maka dia itu membersihkan dirinya dengan taubatan nasuha, dengan amal kebaikan yang dia kerjakan dan ujian yang dia peroleh. Kalau sudah mandi di 3 sungai ini, maka dia akan bersih. Ketika dia di akhirat maka tidak lagi membersihkan dirinya dengan sungai yang keempat, yaitu sungai neraka. Tapi siapapun yang tidak mendapatkan 3 sungai di dunia pasti akan mendapatkan sungai yang keempat. Sungai yang keempat itu di mana? Di akhirat, dan itu sungai yang paling pedih ketika dibenamkan di dalam api neraka. Di situ kita paham. Tobat itu tergantung waktu, karena sangat dipengaruhi dengan waktu tobat itu. Ibu bapak tobat jam 9 pagi setelah kita kajian tobat, dibandingkan orang yang bertobat kepada Allah menyesal pada sepertiga malam yang terakhir, mana yang lebih utama? Sepertiga malam yang terakhir.
Orang yang taubat setelah melakukan dosa 10 tahun dengan orang yang baru melakukan dosa langsung menyesal dan dia bertaubat, mana yang lebih utama? Yang kedua, summa yatubuna min qarib, dia bertaubatnya secara cepat. Waktu sangat mempengaruhi, dan kita harus paham sesungguhnya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah merupakan waktu yang sangat mustajab untuk mendapatkan taubatan nasuha, karena Allah memberikan kelapangan waktu pada waktu itu untuk kita bertobat kepadanya. Makanya kita perbanyak tobat, diiringi dengan sedekah, diiringi dengan takbir. Nanti mulai takbir itu ketika kita berbicara 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah, takbir itu terbagi menjadi berapa? Menjadi 2. Jadi dimulai dari hari Kamis, insya Allah jatuhnya hari Kamis. Bagi yang sudah mau berkorban, jangan motong rambut, jangan motong kuku, tapi khusus berlaku kepada kepala keluarga tok, tidak berlaku kepada anggota keluarga. Idza dakhaltal asyra wa arada ahadukum ayudahi fala yamussa min sya'rihi wa adfarihi syai'an. Siapapun yang memasuki 10 Dzulhijjah, kalau dia niat untuk korban, maka sesungguhnya jangan memegang, menyentuh rambutnya dan jangan menyentuh kukunya. Kapan? Dimulai kalau hari kita tahun ini adalah dimulai Kamis sore, Kamis maghrib, ya, dimulai itu tidak memotong kuku. Bagaimana kalau istrinya? Istrinya tidak usah, kecuali istrinya berkorban sendiri dengan uangnya sendiri, dengan hartanya sendiri. Tapi kalau seorang suami yang telah berkorban atas nama istrinya pula, tapi atas nama suaminya, tetapi untuk istrinya juga, maka yang tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut siapa? Kepala keluarga. Istrinya boleh memotong kuku, boleh potong kuku aja di depan suaminya, supaya kemudian ini potong rambut gitu, karena dia boleh, tetapi suaminya tidak boleh, kecuali seorang istri dia korban sendiri dengan uangnya. Dan kita tahu ya, seorang istri mendapatkan hartanya kapan? Dari 4 pintu. 1, seorang wanita dia mendapatkan hartanya itu yang pertama ketika dari mahar. Mahar itu hartanya ibu, hartanya mbak, hartanya seorang akhwat ketika dinikahi seorang laki-laki. Makanya kalau kemudian maharnya yaitu menghafalkan surat Al-Ikhlas, ya sudah itu saja hartanya. Kalau teman saya dulu, masya Allah, maharnya apa ibu? Dapat akhwat UI beliau dulu, Fakultas Syariah teman saya. Maharnya menghafalkan surat As-Saff, masya Allah itu. Sudah sebelum terjadi transaksi menghafalkan surat As-Saff. Saya sudah deg-degan nih, moga-moga ndak dilupa ndak jadi deh nikah ini. Tapi surat As-Saff kan pendek, ya, pendek gampang dia. Makanya kalau kemudian ada yang minta maharnya apa, menghafalkan surat Al-Baqarah, masya Allah, saya yakin jamaah di BSK ada gagal menikah. karena kemudian tidak ada yang hafal surat Al-Baqarah. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, mahar itu boleh, dan haknya seorang wanita. Bahkan dia meminta, boleh, tapi belikan jadi miliknya saya. Boleh, cuma melampaui batas. Siapa yang mau? Cuma yang paling baik adalah yang paling sederhana di dalam harinya. Boleh nggak ditawar? Nah ini, karena ada yang belum nikah, saya tanya yang belum nikah. Boleh nggak ditawar mahar akhirnya? Kalau bapak udah ndak tanya, udah antum aja. Kalau saya bapak tanya, saya takut ada yang marah. Orang boleh nggak mahar ditawar? Boleh nggak mahar ditawar bapak? Wes mantap. Yang ngomong, yang jawab bapak-bapak, ibu-ibunya ndak ada yang jawab. Moga-moga ndak boleh. Jawabannya boleh ditawar, tapi kalau kemudian wanitanya ndak mau, maka tidak boleh disalahkan. Kamu sok jual mahal, itu haknya dia. Ndak boleh kita mengatakan sok jual mahal, itu haknya dia. Cuma syariat itu meletakkan yang paling sederhana, yang paling beriman, yang paling baik itu yang paling sederhana maharnya. Jadi kalau misalkan peralatan alat sholat, ya sudahlah, itulah maharnya. Jadi kalau kemudian pingin jual peralatan alat sholatnya, kemudian pingin korban, silahkan, tapi insya Allah harganya tidak akan cukup itu. Jadi yang jelas, pintunya seorang perempuan memiliki harta 1 dari maharnya, 2 dari hibah. Hibah ini para ulama mengatakan umum, hibah dari suaminya ataupun hibah dari keluarganya dan teman sejawat koleganya. Bisa dia mendapatkan hibah, bisa dia punya teman berhasil kemudian ngasih, nih saya kasih kamu mobil 1,
hibah karena temannya banyak mobilnya, ya sudah tidak apa-apa, itu menjadi miliknya istri. Sama dengan bapak, saya ingetin bapak kalau sudah ngasih hibah maka itu menjadi milik istrinya. Hibah itu gimana Ustadz? Beda dengan nafkah. Beda. Kalau nafkah bapak berikan per bulan sesuai dengan tingkat kebutuhan di dalam rumah tangga. Kemudian tiba-tiba istri berkata, ini masih ada sisa pak, berapa? 300 juta misal. Namanya kan kita ngasih contoh kan terserah saya. Ini masih nyisa nih 300 juta gitu. Kemudian sang suami, sudahlah milik kamu aja, itu sisa-sisa sudah buat kamu aja, buat tabungan, boleh. Maka kemudian 300 juta itu menjadi milik istrinya kalau sudah dikasihkan dalam bentuk hibah. Tapi kalau dia sang suami mengatakan berapa habisnya segini, sudah sini, tidak boleh marah istri. Memang begitu aturan syariatnya. Tentunya saya ingin sampaikan, hidup itu ngikutin syariat, bukan ngikutin perasaan. Ngikutin syariat dulu, perasaan nanti kalau tidak bertentangan dengan syariat tidak apa-apa kita ikutin perasaannya. Maka syariatnya adalah sesungguhnya seorang laki-laki ketika dia kemudian mengatakan minta sisanya itu dikasihkan. Lu wanita tidak bisa kalau nabung Ustadz. Ya wanita kalau memang suaminya nggak ngasih ya memang bagaimana, memang tidak dapat kecuali suaminya ngasih. Ya misalkan ibu pijitin kemudian gimana mas rumah ini, gimana enak kan pijakan saya enak, rumah ini gimana, ya sudah buat kamu dik, sudah itu langsung itu sebelum dia berubah pikiran langsung terima ibu. Saya terima rumahnya dalam keadaan ridho mas, terima kasih. Setelah itu tidak usah dipijit lagi karena hajatnya sudah terpenuhi. Tapi itu boleh, itu diperbolehkan, itu hibah dari suami. Makanya ibu juga harus paham. Kenapa saya sampaikan ini, batasannya tegas ibu. Dalam kehidupan para sahabat wanita Nabi, ada seorang wanita, sahabat wanita yang cerai dengan suaminya. Suaminya masih ngasih gandum setelah masa iddah selesai. Setelah masa iddah selesai ngasih gandum. Masya Allah, wanita dulu itu hati-hati. Walaupun itu didapatkan dari mantan suaminya, seorang sahabat, saya lupa nama suaminya ini. Kemudian dia berkata, saya nggak akan ngambil gandum ini sampai tanya kepada Nabi. Kemudian Nabi menjawab, kalau kamu sudah habis masa iddahnya maka sesungguhnya tidak ada lagi nafkah untukmu, maka gandum itu diberikan kembali kepada sang suami, mantan suami. Di situ kita ngelihat apa? Pembagian tentang masalah nafkah dikasihkan ketika seorang wanita masih menjadi istrinya. Makanya dalam Islam tidak ada harta gono gini, kecuali memang istrinya kerja, istrinya kemudian mendapatkan warisan, dipakai pula untuk membangun rumah itu, maka dibagi sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh istrinya. Yang ketiga, seorang wanita mendapatkan harta itu dari mana pintunya? Pintu yang ketiga yaitu adalah dari jalurnya warisan yang dia peroleh. Dia dapat warisan, maka itu menjadi milik penuh istrinya. Kemudian yang keempat, ketika dia bertransaksi dalam dagangan. Ketika dia dagangan, punya dagangan, kemudian dia punya bisnis, maka hartanya itu menjadi miliknya dia. Kalau wanita sudah menggenggam 4 ini, maka wanita boleh untuk berderma tanpa meminta izin dari suaminya. Dan ingat loh, seorang suami tidak boleh kecewa ketika dia mendapati istrinya ternyata mendermakan hartanya kepada satu keluarga tanpa memberitahu kepada suaminya. Loh, ternyata kamu sedekah ke sana selama ini ya, kok kamu nggak pernah cerita sama saya? Itu kan hartaku. Nah, istrinya mengatakan, enggak mas, itu bukan dari harta nafkah, itu dari harta warisan saya sendiri yang saya dapatkan dari ibu. Nah, itu tidak boleh digugat. Jadi kenapa sih pemisahan ini penting? Pemisahan ini penting supaya kapan seorang wanita bisa beribadah secara bebas dengan hartanya tanpa meminta izin dari suaminya. Tapi kalau ibu ingin sedekah diambilkan dari nafkah, maka itu boleh, tetapi dengan izin dari suaminya, kecuali harta itu ibu peroleh dari 4 pintu yang tadi kita sebutkan. Ya, jadi di situ kita harus paham. Ya. Jadi kemudian disitulah seorang istri kemudian dia tidak perlu untuk menyebutkan kalau dia mendapatkan dari jalur dia sendiri. Sekarang apa tadi masalahnya? Tadi masalah apa? Takbir ya.
Jadi kembali lagi ke tema, jadi takbir itu kemudian terbagi menjadi dua, yaitu takbir yang kita lakukan pada waktu Kamis ketika menjelang malam. Takbir itu terbagi menjadi dua, ada takbir satu mutlak, ada yang kedua takbir muqayyad. Takbir mutlak itu gimana? Takbir mutlak gimana? Akhir Ahmad. Kampa? Contohnya gimana? Itu takbir mutlak. Takbir muqayyad, ya, takbir itu terbagi menjadi dua, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu diucapkan kapan? Yaitu pada tanggal Kamis menjelang maghrib sampai ketika kita melaksanakan sholat Idul Adha. Itu namanya takbir mutlak, tanpa ketentuan waktu, tanpa terikat kondisi. Itu namanya takbir mutlak. Jadi setiap dari habis Kamis, ingetin tuh saling keluarga, ayo takbir, ayo takbir. Takbirnya tentunya sendiri-sendiri, tidak perlu di-course di dalam konteks jamaah. Tapi kemudian takbir sendiri-sendiri masing-masing. Takbir sendiri-sendiri, takbir masing-masing. Kemudian sampai kita melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian setelah sholat Idul Adha kita kemudian melaksanakan apa? Takbir muqayyad, terikat dengan waktu. Kapan dengan waktu? Yaitu adalah ketika kita mengucapkannya khusus ketika habis sholat bersama dengan imam, bersama-sama, bukan dikoordinir oleh imam tetapi bersama-sama. Selesainya kapan? Kalau kemudian nanti jatuhnya insya Allah itu Senin ya, itu artinya ya, Senin, maka kemudian kita dimulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Selesainya Kamis apa? Maghrib atau asar? Para ulama berbeda pendapat. Tapi pendapat yang saya rujuk adalah yaitu selesainya adalah Kamis asar. Disitulah kita berhenti untuk bertakbir, yaitu takbir muqayyad. Disitulah hal-hal yang kemudian kita perhatikan dulu. Sekarang mari kita buka ya, bagaimana masalah korban. Kemarin kita telah membahas bahwasannya hukumnya korban itu hukumnya apa? Panjang lebar ya kita kemarin membedakan antara korban dengan akikoh. Bagaimana boleh nggak menggabungkan antara korban dengan akikoh? Boleh nggak kita berkorban atas nama orang yang meninggal secara khusus? Itu sudah kita bahas di dalam muqaddimah kemarin. Sekarang baru kita bahas bahwasanya apa itu kemudian hukumnya. Hukumnya sudah. Hukum dengan korban apa? Mustahab. Kenapa kemudian antum bisa mengatakan itu mustahab? Bukan hadis, asar. Betul. Bahwasanya hukum yang benar ketika masalah korban bukanlah wajib, tetapi hukumnya adalah mustahabbah. Mustahabbah itu sunnah muakkadah dalam konteks korbannya. Artinya sesungguhnya ketika dia berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah. Mana yang menunjukkan dalilnya? Kalau ada yang mengatakan hadisnya itu loh, bagaimana dengan hadis yang mengatakan man kana lahu sa'atun ya falam yudhahi fala yakribanna masjidana. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang punya kelapangan harta kemudian dia tidak berkorban, maka jangan mendekati masjid kami. Hadis itu mauquf, tidak marfu' kepada Nabi. Sebagian para sahabat dan sebagian ahlul ilmi menerangkan ketika itu mauquf tidak menjadi sahih, belum mampu dijadikan sandaran hujjah. Yang kedua yaitu adalah ketika Abu Bakar dan Umar, di mana mereka pernah melewati tahun-tahun tertentu sengaja untuk meninggalkan korban. Sengaja mereka untuk meninggalkan korban supaya salah satunya untuk memberikan pelajaran supaya tidak dipahami bahwasanya korban itu wajib. Sebagaimana seorang sahabat yaitu adalah Abu Mas'ud Al-Ansari. Abu Mas'ud Al-Ansari ini seorang sahabat yang punya kelapangan harta, kemudian dia meninggalkan sedekah korban. Maka orang itu berkata, kamu itu kaya tapi kenapa kamu nggak korban? Perhatikan jawabannya. Abu Mas'ud Al-Ansari lalu berkata, inilah ada al-adha, aku sengaja tinggalkan korban tahun ini. Wa inilah musirun. Apa itu artinya wa inilah musirun? Padahal saya itu orang yang kaya, mampu, kuat.
Makhafatan, karena saya tinggalkan itu supaya orang tidak berprasangka bahwasanya korban itu hukumnya wajib yang harus dilakukan tiap tahun. Ya. Jadi di situ kita mendapati penjelasan gamblang dari Abu Mas'ud Al-Ansari bahwasanya hukumnya korban itu bukan wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sekarang kita kemudian belajar sebentar. Sebelum kita membahas ini, kemarin kita juga telah membahas bahwasanya kambing itu cukuplah kambing itu satu untuk satu keluarga. Ya, itu yang paling minim, tidak usah kemudian diwakilkan untuk fulanah istri saya, untuk anak saya fulan, untuk anak saya fulanah, tidak perlu. Tetapi cukuplah kemudian kita menyebutkan satu kepala keluarganya mencakup seluruh keluarganya, itu yang kemudian enak, ya. Tidak usah kemudian disebutkan satu-satu. Misalkan satu keluarga korban dengan 5 kambing, tidak usah. Ini untuk saya, ini untuk istri saya, ini untuk anak-anak saya, tidak usah. Cukup disebutkan satu nama saja, kemudian mencakup pahalanya kepada seluruh keluarga. Bagaimana kalau kemudian keluarganya besar? Apakah cukup dengan satu kambing? Cukup dengan satu kambing. Istrinya 4, Ustaz. Anaknya 12. Cukup satu? Iya, satu saja kalau memang batasan minimnya satu. Tapi mosok sih istrinya 4 kambingnya cuma satu, ya kan pasti uangnya lebih lah. Jadi kemudian kenapa Pak Tatang kesenyum? Jadi kemudian tetapi kemudian boleh lebih. Jadi ternyata satu keluarga itu kemudian satu kambing. Boleh nggak kemarin kita kemudian utang ketika kita ingin korban? Maka sebagian para ulama mengatakan boleh, sebagaimana Imam Ibnu Hazm ketika merujuk kepada surat Al-Hajj ayat yang ke-36, yaitu lakum fiha khairun. Kenapa kamu utang ketika kamu korban? Nah, beliau membaca surat Al-Hajj 36, lakum fiha khair, sesungguhnya dalam korban itu ada kebaikannya. Makanya beliau berhutang supaya melewati 10 hari. Pada tanggal 10 hari tasyrik beliau berkorban untuk mendapatkan kebaikannya. Syekh Utsaimin mempunyai penjelasan kapan korban itu boleh dengan utang. Ketika orang yang berhutang memang punya kalkulasi di mana mampu membayarkan hutangnya setelah dia berkorban. Tapi kalau memang dia tidak punya kalkulasi perkiraan untuk menutupi hutangnya, jangan sekali-kali hutang. Kenapa? Hutang itu perkara mubah tetapi bisa menghalangi masuk surga. Di situ kita paham. Ya, sekarang kita kemudian bahas, yaitu adalah korban. Sekarang yang kita pahami, apakah boleh korban itu dengan betina? Boleh atau tidak kita berkorban dengan betina? Boleh. Walaupun yang paling afdal adalah jantan, tetapi yang paling afdal di dalam kita berkorban itu adalah jantan. Tetapi secara syariat diperbolehkan bagi kita untuk berkorban dengan betina, karena tidak ada syariat khusus yang menerangkan tentang wajibnya korban dengan binatang jantan, tapi boleh dengan binatang betina. Maka dikatakan oleh kemudian beberapa ulama, salah satunya disampaikan di dalam keterangan dari Imam Nawawi, bahwasannya syarat sahnya hewan korban itu yang penting adalah binatang ternak. Adapun permasalahan yang sifatnya itu adalah jantan ataupun betina tidak ditekankan dan tidak diatur secara detail oleh syariat, kembali kepada keumumannya. Jadi boleh bagi kita berkorban dengan jantan dan boleh bagi kita berkorban dengan betina. Yang penting adalah binatang ternak. Sekarang masalahnya, kalau kemudian kerbau, boleh atau tidak kerbau itu? Boleh atau tidak kerbau itu ketika kita kemudian korban? Kenapa boleh, Pak? Dalilnya apa? Hah? So, dalam kategori sapi. Boleh atau tidak dengan sapi? Dengan kerbau. Kan misalkan kita pakai kerbau itu, boleh atau tidak? Pak Tatang, boleh atau tidak? Kenapa? Boleh apa ini? Boleh yang ini loh ya? Iya. Boleh. Apa dalilnya boleh? Kenapa? Kan tidak disebutkan di dalam syariat. Syariatnya apa? Sapi, domba, onta, kambing. Tidak disebutkan kata
kerbau. Nanti kemudian ada orang yang berprasangka itu bid'ah pakai kerbau karena tidak disebutkan oleh Nabi. Cara jawabnya gimana? Cara jawabnya pakai gimana? Kenapa? Mumtaz. Ini jawabannya. Syekh Utsaimin menerangkan karena dikiaskan dengan sapi. Di situ kita paham ya Pak. Sesungguhnya di dalam syariat Islam, kias itu adalah menjadi sandaran dalil apabila kias itu benar. Tapi kalau kias itu salah, hati-hati loh. Kias salah itu menyebabkan banyaknya kerusakan agama itu juga karena kias. Tahu ya kias ya? Kias itu apa? K-I-H-A-S, kias. Kias itu artinya analogi. Kalau kemudian kita memakai kias yang salah, hati-hati. Karena rusaknya seseorang di dalam urusan agamanya itu juga disebabkan karena kias. Contohnya apa? Iblis itu rusaknya gara-gara apa? Dosanya iblis itu apa pertama kali? Dosanya iblis itu apa? Enggak, itu perilakunya. Dosanya sombong. Tapi sombongnya kemudian iblis itu disebabkan karena apa? Kias yang salah, pemikiran Pak. Semua itu dimulai dari pemikiran. Kalau pemikiran sudah salah, maka timbulnya sombong, merendahkan, semua itu dari pemikiran. Makanya kemudian diceritakan oleh Allah kan. Coba kita buka dalam Quran, kita belajar kias sebentar. Kita buka dalam surat Al-A'raf. Ayat yang ke-12. Kita belajar kias sedikit karena ini juga penting karena berkaitan tentang sapi dan kerbau. Dibaca Hidika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Sebentar. Di sini kita mendapati Allah itu masih tanya kepada iblis ketika mendapati iblis tidak sujud kepada Adam. Ini loh Pak yang namanya proses memutuskan satu hukum kepada orang itu ditanya dulu. Jangan pakai prasangka, jangan pakai kata orang, jangan kata kemudian modal broadcast, tapi ditanya dulu. Allah itu tahu nggak jawaban yang dimiliki oleh iblis ketika tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Tahu atau tidak? Tahu, Allah Maha Alim kok. Tapi Allah tanya, ma mana'aka ala tasjuda id amartuk. Lu yang menghalangi kamu untuk kemudian sujud ketika aku perintahkan itu apa? Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Urusan hisab itu ada nggak urusan Allah menghisap orang kemudian Allah nanya sama orang? Enggak, Allah tanya sama orangnya. Kamu ngapain dulu di dunia? Tuh Allah tanya. Allah nggak nanya orang itu ngapain. Enggak, Allah tanya ke orangnya. Karena masalah hari ini zaman fitnah, kemudian orang sering berkata-kata tapi kata orang. Lu kata orang. Ya kalau kita menetapkan satu hukum yang berat ketika berkaitan tentang status seseorang itu jangan kata orang, orangnya tanya. Supaya kemudian kita memahami bagaimana Allah ketika menegakkan hisab itu Allah tidak pernah tanya orang tentang diri kita, tapi Allah nanya langsung ke kita, dulunya kamu ngapain? Sama dengan iblis. Iblis ketika kayak gitu Allah itu tanya sama iblis, ma mana'aka ala tasjuda id amartuk. Ini peringatan ya bagi yang pertama orang yang suka mengkafir-kafirkan, dua peringatan bagi orang yang suka menyesatkan di luar kelompoknya. Ya kenapa? Tanya dulu sebelum dikafirkan, sebelum kemudian disesatkan itu ditanya dulu. Kenapa? Alasannya, dalilnya apa? Tahu atau tidak harus tanya. Kenapa? Itu merupakan standar ketika menetapkan satu hukum. Tahu nggak ketika kita akan mendapati seseorang wanita yang bernama Jessica untuk disebut sebagai pembunuh? Sudah serius banget.
Ternyata hukumannya ketika proses pengadilannya itu sampai berapa lama ini? Sudah berapa lama ini? Kira-kira sudah sebulan lebih deh. Aneh itu kalau buka YouTube tuh isinya Jessica semuanya. Sama Ahok isinya. Kalau buka YouTube itu sampai viral di mana-mana Ahok sama Jessica itu. Ternyata hanya untuk menetapkan status dia tersangka atau tidak, terdakwa atau tidak, dari saksi naik kepada dari terlapor ke saksi kemudian terdakwa kemudian tersangka. Loh, itu prosesnya sepanjang itu dan melibatkan banyak orang. Itu netapin satu orang tak loh Pak, apalagi yang berkaitan tentang kehormatan orang mukmin. Kenapa orang itu yang tidak ngerti tentang syariat sunnah ketika menetapkan pengadilan yang semacam itu mereka berhati-hati? Mereka ngerti semuanya itu harus diselesaikan dengan cara hukum. Lah kita sekarang hari ini Masya Allah gampang banget ngeluarin orang dari sunnah hanya dengan perkataan kata orang. Lalu sejak kapan sunnah itu menjadi pabrik karyawannya khusus, kemudian yang tidak karyawan khusus dikeluarin dari sunnah itu? Ya tidak bisa lah, tidak bisa kayak gitu menetapkan fulan, oh fulan itu begini. Ada satu orang ustadz tuh yang ilmunya luar biasa, contohnya ditolak satu masjid gara-garanya apa? Ini belum jelas manhajnya. Kayak saya, bapak tahu manhaj itu apa sih, saya tanya. Ini orang bagus ini ustadz ini, walaupun saya tidak kenal, tidak pernah ngobrol sama beliau, tapi saya tahu beliau ini bagus tentang masalah satu perkara dalam masalah sirah ini, bagus beliau ini. Tapi ternyata ada yang ngeraguin, pola kayak gitu tidak ada habisnya Pak, tidak ada habisnya kalau kayak gitu terus. Ya terbawa perasaan, balik lagi ke sini. Jadi kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12 itu apa? Dikatakan kamu itu ngapain? Kemudian apa yang katanya iblis? Terangkan, lanjutkan. Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Tuh, dia kemudian membuat kias. Makanya kemudian rusaknya iblis itu karena pertama kali apa? Kias. Jadi sebelum dia sombong dia sudah membuat kias dulu. Oh ternyata dia itu salah, dia itu lebih rendah dari saya. Karena apa? Dia dari api dan dia dari tanah, sedangkan aku dari api. Dia membuat kias yang salah itu, ya. Padahal kemudian kalau kita benarkan, misalkan iblis kita benarkan, kita sepakat ya iblis sudah sesat ya. Kalau kemudian kita ikutin omongan iblis, kira-kira omongan iblis salah atau benar? Siapa yang mengatakan salah tadi? Salah atau benar Ibu? Apa salahnya? Bukan, cara berpikirnya iblis. Kiasnya iblis salah atau benar? Salah atau benar akhi? Kiasnya salah. Kenapa? Dan kiasnya iblis itu salah. Kalau memang kita terima bahwasanya iblis memakai kias, oke, nggak apa-apa, kita terima nih kiasmu iblis. Sebenarnya kiasnya iblis salah atau tidak? Salah. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan salah lah. Wong apa? Kenapa salah? Karena sesungguhnya api api itu tidak lebih baik daripada tanah. Tanah itu sifatnya apa? Menumbuhkan. Adapun api sifatnya apa? Merusak, membakar, dia menghilangkan sesuatu yang ada menjadi tiada. Makanya kan ada sebuah kata dari ada menjadi tiada, itu api. Kiasnya rusak. Dan banyak kerusakan di dalam agama itu musibahnya ya karena kias yang salah. Contoh nih, orang yang minta-minta kepada selain Allah, itu mengkiaskannya itu pakai kias, itu syirik itu kayak kias. Loh, kalau minta sama Allah itu yang tidak patut toh nak, kamu itu langsung minta sama Allah langsung. Ya kamu mintalah kepada prajuritnya. Kalau misalkan ada kerajaan nih, kamu pengen ketemu raja, kan tidak bisa ketemu raja. Kerajaan Allah itu kayak kerajaan manusia. Jadi kamu minta dulu kepada prajuritnya nanti nyampaikan kepada ajudan kepada perdana menteri, baru disampaikan kepada Allah. Itu loh dalilnya akhirnya dipakai untuk apa? Orang akhirnya mau minta kepada selain Allah. Dari mana rusaknya? Kias. Hanya apa? Orang yang datang ke kuburan, orang yang datang ke tempat-tempat keramat menganggap bahwasanya itu bukan bagian dari kesyirikan karena dia menganggap kerajaan Allah kayak kerajaan manusia. Tuh, kias. Ya. Sebagaimana kemudian rusaknya ketika orang datang ke dukun. Dukun itu apa? Mau dibilang dukun? Tidak mau. Dia tidak mau dibilang syirik. Kata siapa syirik, Pak? Bapak itu kalau hujan itu Bapak berlindung dengan apa? Payung. Nah, kami itu payungnya Bapak. Supaya Bapak tidak dapatin serangan. Nah, kami payungi. Makanya saya tidak syirik dong. Kami memayungi kok sebagaimana payung melindungi Bapak dari hujan. Tuh, pakai apa lagi? Kias.
Hati-hati sama pemikiran. Kalau pemikiran ini sudah salah, rusak agama itu ya gara-gara kias. Bahkan Imam Abu Hanifah itu pernah mencontohkan. Imam Abu Hanifah itu pernah mendapati ada orang yang kemudian dia jalan, dia memetik, dia mencuri pohon, dia mencuri apel. Curi apel, Pak. Kemudian Imam Abu Hanifah ketika lihat, ini nyuri apel. Lalu kemudian diikuti sama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berprasangka, tuh ulama husnudon, ini jangan-jangan pemuda yang sedang kelaparan dan pemuda miskin. Itu ulama husnudonnya gede, tapi diikutin. Ternyata setelah dia mencuri apel, dikasihkan apel itu ke siapa? Dikasihkan apel kepada fakir miskin yang ada di pinggir jalan. Lah Imam Abu Hanifah kaget toh, loh ternyata malah kemudian tidak dipakai untuk makan sendiri, dikasih sama orang lain. Kemudian Imam Abu Hanifah nolek dia, sini nah, iya kamu tadi nyuri kan? Iya. Kenapa kamu infakkan? Ya iya saya infakkan. Satu kebaikan itu dia nanya, satu kebaikan dilipat gandakan berapa? 10 kebaikan. Tuh, saya sedekah dengan kurma, saya sedekah dengan apel, saya berarti mendapatkan berapa? 10 kebaikan. Adapun nyurinya dapat 1. Dan dosa tidak dilipat gandakan oleh Allah. Berarti kalau 10 dikurangi 1 masih berapa? 9. Makanya saya mencuri ini karena Allah. Coba. Kias atau tidak kias? Kias, dia menyamakan, tapi salah menempatkan. Kemudian langsung dijawab, dipendal, kalau bahasa Jawanya dipendal sama Imam Abu Hanifah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Nggak kayak gitu sedekahmu. Tapi di situ yang kita pelajari itu apa? Kesalahan manusia sampai menyimpang dari jalan Nabi itu apa? Kesalahan di dalam berpikir dulu. Dan itu rusak. Kenapa? Iblis pun kesalahannya berpikir ketika menggunakan kias. Kalau kias tadi kambing dengan sapi dengan kerbau, kiasnya betul atau tidak? Betul. Allah itu membuat kias dalam persoalan-persoalan yang memang serupa untuk ahlul ilmi membuat kias dalam perkara-perkara yang tampaknya serupa untuk dibuatkan satu hukum, dan itu boleh. Contoh kias dalam Islam itu apa? Contohnya, boleh nggak kita membadalkan orang tua kita dalam haji? Boleh. Nabi menggunakan cara kias atau tidak? Menggunakan cara kias. Ada seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi, ya Nabi, orang tuaku itu bernadar untuk pingin haji tapi meninggal duluan, saya membayar atau tidak? Kalau ibumu punya utang sama manusia, kamu bayar atau tidak? Bayar ya Rasul. Sama, hutang ibumu kepada Allah kamu bayarkan, lebih berhak kamu dahulukan daripada hutangnya ibu kepada manusia. Kias atau tidak? Kias. Contohnya lagi, hukum yang ditetapkan dengan kias yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Boleh nggak kita nampar orang tua kita? Jawaban jelas nggak boleh. Mana dalilnya? Dalilnya itu bukan dengan dalil secara qat'i, secara langsung, secara nyata, tapi dalilnya itu pakai kias. Berkata aja nggak boleh, apalagi nempeleng. Itu namanya kias aula. Kias itu ada berapa? Ada kias aula, ada kias adna, ada kias syibh. Bagaimana penjelasannya? Panjang, nggak jadi bahas korban. Jadi kemudian di situ boleh bagi kita untuk membahas boleh bagi kita korban dengan binatang ternak kemudian perempuan, dan Allah tidak menyebutkan secara terperinci tentang masalah itu. Mari kita baca surat Al-Hajj 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Ya. Pak. Ya, teruskan. Ya.
Dalam surat Al-Hajj yang 34 Allah mengatakan ma razaqahum min bahimatil an'am. Di situ Allah tidak menyebutkan secara spesifik tentang laki-laki, tentang jantan ataupun betina. Berarti ketika tidak disebutkan secara spesifik, maka kembali kepada hukum asalnya. Hukum asalnya itu apa? Ya boleh jantan, boleh betina. Jadi kalau persoalan Pak dan Ibu, kalau satu persoalan fikih tidak Allah sampaikan secara detail, maka sesungguhnya hukumnya kembali kepada hukum umum. Dan di situ Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj tidak disebutkan kata jantan dan kata betina. Allah cuma mengatakan ma razaqahum min bahimatil an'am. Makanya Imam Nawawi dalam Majmu' Syarh Muhadzab mengatakan tidak wajib harus dengan jantan, tapi boleh dengan betina. Ya. Maka kemudian kita mengerti yang paling afdal di dalam kemudian kita berkorban, syarat sahnya adalah binatang ternak. Dan kemudian sudah melewati musinnah. Musinnah itu batasannya apa? Beda-beda kalau setiap hewan. Kalau musinnatul ibil, kalau kemudian musinnahnya onta 5 tahun. Kalau musinnatul bakar 2 tahun. Kalau musinnahnya adalah kambing, maka 1 tahun. Itu musinnah. Makanya Nabi kemudian bersabda la tadbahu illa musinnatan. Jangan nyembelih ya, kecuali kemudian kamu betul-betul mendapati yang kamu sembelihkan itu adalah musinnah. Dan para ulama mengatakan musinnah itu adalah 5 tahun kalau kita kembalikan kepada onta. Kalau kita kembalikan kepada bakor, sapi 2 tahun. Dan kalau kita kembalikan kepada ghanam, maka artinya 1 tahun ya. Sekarang setelah kita ngerti, maka kemudian jika kita harus paham ada aib-aib yang harus dikembalikan, pecah tanduknya, terlalu kurus, berpenyakit. Karena kita mendapati perintah dari Rasulullah SAW, fatibu biha nafsan. Sesungguhnya perbaikilah cara kamu di dalam kamu berkorban. Itu harus diperbaiki. Kenapa? Darahnya itu yang disimpan oleh Allah. Kalau darahnya dari binatang yang gede berkualitas, maka itu yang ibu simpan, bapak simpan itu di sisi Allah. Karena Nabi mengatakan sesungguhnya qabla ayajifa alal ardi, maka sesungguhnya wa innad dama la yaqa'u indallahi qabla ayaqa ala wajhil ardi. Karena Nabi bersabda, hewan yang kamu sembelih itu sebelum darahnya muncrat, menetes, membasahi bumi, maka sesungguhnya, Masya Allah, maka sesungguhnya Allah telah simpan darah itu sebelum darah itu membasahi bumi. Fatibu biha nafsan, maka perbaikilah terus bagaimana cara kamu berkorban. Makanya yang paling afdal, yang gemuk, yang jantan, yang betul-betul terpilih. Berarti sunnahnya itu apa? Sunnahnya kalau kita korban itu ngelihat, beli sendiri, merhatikan sendiri, memilih. Kenapa? Karena itulah tabungan kita yang akan kita lihat ketika kita ditimbang oleh Allah dalam mizan kebaikan kita. Kita belajar Pak dari Habil dan Qabil ketika dua-duanya berkorban. Yang diterima Qabil atau Habil? Yang diterima Habil karena memberikan yang terbaik. Tetapi semuanya itu harus diiringi dengan keikhlasan. Ya. Maka kemudian yang paling afdal, sekarang yang paling afdal itu apa dari binatang ternak? Yang paling afdal ketika dalam binatang ternak urutannya itu apa? Tentunya onta. Kemudian disusul dengan sapi, kemudian disusul dengan kambing. Itu yang paling afdal. Jadi urutan yang paling afdal kalau kita berkorban, yang paling afdal adalah dengan onta. Tidak mampu dengan sapi, tidak mampu maka dengan kambing. Kalau kemudian kita bertanya, Ustadz, ada yang sedekah dengan onta, dengan kambing, dengan sapi 7 orang muhsinin, kemudian dengan orang yang kemudian dia saham 7 orang bareng-bareng temannya sapi, dengan orang yang kambing 1, mana yang lebih utama? Fulani, Pak Ahmad korban tahun ini, iya. Apakah harus disebutkan namanya? Tidak sih kalau berkorban? Sebutkan namanya atau tidak? Wajib disebut namanya atau tidak? Kalau misalkan ada yang berkorban dengan nama Allah, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh nggak kemudian korban dengan nama hambanya Allah, boleh atau tidak? Boleh, dalilnya apa Bapak?
Boleh atau tidak? Sayap kanan, boleh atau tidak? Boleh. Dalilnya? Ya maca bismillah iya. Yang saya sebutkan ini ada orang korban ditanya oleh pihak masjid. Ya, pihak masjid. Ini siapa ini? Dari hambanya Allah. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Hah? Kenapa enggak boleh? Yang mana? Boleh atau tidak? Para ulama lalu menerangkan sesungguhnya itu terjadi khilaf, tetapi saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan boleh. Selama kemudian memang diniatkan untuk menjaga hatinya, itu boleh untuk kemudian menjaga semacam itu, boleh. Para ulama itu kan semangatnya menjaga, Pak. Para salaf itu kan semangatnya menjaga niatan dia. Tapi sebagian ulama mengatakan harus disebutkan namanya, tetapi dalilnya pun tidak ada secara qat'i yang kuat betul untuk menjawab itu. Tapi makanya kembali diperbolehkan untuk menyembunyikan. Bapak tahu nggak? Ada salah satu ulama salaf itu yang namanya adalah Dawud bin Hindun. Tahu kan Dawud bin Hindun? Insya Allah tidak tahu. Ya. Dawud bin Hindun itu Pak puasa 40 tahun sunnah. Tapi istrinya itu tidak tahu kalau suaminya puasa. Masya Allah ya. Mungkin kita komentar itu kebangetan jadi istrinya. 40 tahun tidak ngerti suaminya puasa sunnah. 40 tahun kok bisa? Lu karena pinternya Pak. Ya. Jadi ketika dia pergi kemudian dari rumah, kemudian apa? Dawud bin Hindun itu bawa istrinya masakin, kemudian dibawa. Istrinya menyangka ini dimakan di pasar. Ketika di perjalanan dikasih kepada pengemis. Coba Masya Allah loh. Saking semangatnya nutupin amal kebaikan. Kemudian setelah sampai di pasar, orang itu menyangka Dawud bin Hindun tidak makan karena sudah sarapan di rumah. Ya. Kemudian ketika sore, ketika sebelum maghrib, ketika akan saatnya pulang ke rumah, dia beli lagi makanan. Orang menyangka tuh udah puasa itu, orang di pasar nyangka tuh nyatanya beli makanan. Dibungkus padahal. Sampai di rumah, kemudian diletakkan, dia pura-pura melakukan aktivitas, selalu makanya itu maghrib, tetapi istrinya itu ya tidak memperhatikan. Makanya selalu habis maghrib. Sampai berapa tahun? 40 tahun, Pak. Sampai diceritakan kok akhirnya tahu. Akhirnya ketahuan itu ketika beliau meninggal dunia. Maka fakir-fakir miskin yang di pinggir jalan yang biasa mendapatkan sarapan tiap hari dari Dawud bin Hindun, tidak ada lagi yang ngasih. Akhirnya baru tahu Dawud bin Hindun tidak lagi ngasih. Kemudian ditanyakan pada keluarganya, Dawud bin Hindun mana? Kenapa? Karena yang biasanya ngasih sarapan kami kalau pagi itu beliau. Dawud bin Hindun sudah meninggal dunia. Baru kemudian, ya Allah, istrinya menyangka, loh berarti selama 40 tahun itu dia bawa sarapan itu tidak pernah dia makan, diberikan kepada fakir miskin itu. Itu semangatnya. Makanya sampai-sampai para ulama itu, sampai-sampai kalau kita baca sirahnya mereka, sampai-sampai kalau mereka puasa sunnah, kalau ditanya mereka membatalkan puasa sunnahnya bukan karena inginnya, karena mereka ingin menjaga amalnya dan mereka ingin membahagiakan orang yang mengajak mereka makan. Saking apa? Luar biasanya. Abdullah bin Mubarak kalau lagi baca Quran, kemudian ada orang yang datang, maka dia langsung tutupin itu. Seakan-akan kemudian lagi tidur. Kenapa para salaf kayak gitu? Mereka ngerti bahwasanya Rob yang mereka minta surganya itu adalah Rob yang suka dengan amalan yang disembunyikan. Makanya sampai baca Quran itu yang paling afdal yang keras atau yang pelan-pelan? Hening lagi kalau ditanya. Yang paling afdal itu yang kemudian yang hening, yang keras atau yang pelan-pelan kalau baca Quran? Pelan-pelan atau lihat kondisi gimana? Lihat kondisi. Rasulullah SAW bersabda, ya, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan pelan-pelan sebagaimana orang yang sedekah sembunyi-sembunyi. Orang yang membaca Al-Quran dengan keras maka sebagaimana orang yang sedekah terang-terangan. Tuh, berarti kalau membaca pelan-pelan itu kemudian lebih afdal daripada yang membaca keras-keras.
Itu kenapa? Semangatnya sunnah itu bagaimana kita itu menjadi orang yang punya gudang rahasia di balik punggung kita ketika beramal. Punya punggung rahasia itu, punya gudang rahasia di situ, kita simpan segala amal kita di situ. Ya, tentunya kalau kemudian baca Quran tentunya ada kondisi tertentu. Kalau ngajarin Quran ya jangan pelan-pelan. Gimana Ustaz sinnya? Sin. Tidak gitu. Ya kemudian harus keras ketika lagi ngaji. Kita tinggalkan. Maka kemudian harus musinnah. Kemudian kita singkatkan. Lalu kemudian yang paling afdal yaitu adalah binatang, yaitu adalah unta, yang kemudian setelahnya adalah sapi, setelahnya adalah kambing. Maka kemudian yang paling afdal ketika kita sudah bicara tentang domba, yang paling afdal adalah putih, kemudian agak kecampur-campuran, kemudian warnanya hitam. Itu termasuk di antara binatang yang afdal untuk kita ini. Jadi pilih yang jantan kalau mampu, yang gemuk, yang kemudian kalau mampu gibasnya adalah gibas yang putih. Sebagaimana dikatakan amlahaini doha bikabsyaini, Rasulullah kemudian berkorban dengan 2 domba. Amlahaini, amlah itu adalah putih, yang dia betul-betul putih. Al abyatul khalisul bayad, itu putih banget kalau bahasanya kita. Jadi betul-betul kemudian yang putih lebih utama daripada warna-warna yang lainnya. Kemudian disunahkan untuk tidak memotong kambing dan yang lainnya. Waktu penyembelihan yaitu adalah dimulai dari setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha sampai kemudian kita 3 hari setelahnya. Kalau kita jatuhnya Senin berarti dari apa? Selasa, Rebu, Kemis. Jadi Selasa, Rebu, Kemis, kemudian asarnya kita sudah selesai. Kemudian kita harus paham bahwasanya disunahkan untuk melihat tetesan darahnya. Tapi bukan berarti bahwasanya wajib untuk kita korban di tempat kita. Tidak boleh kita korban di tempat-tempat yang jauh kalau dirasa memang ada manfaatnya. Ustadz nanti kan tidak melihat tetesan darahnya. Betul, kamu tidak melihat sunnah tetesan darahnya, tapi kamu mendapatkan sunnah yang lebih besar. Apa? Yaitu memberikan kepada orang yang jauh lebih membutuhkan. Contohnya ini kayak di pondok, contohnya di kampung, contohnya di Suriah, Pak. Kapan lagi kalau kita nggak membahagiakan mereka kecuali di bulan-bulan kayak gini? Kenapa? Makan daging susah, masih banyak orang yang makan daging susah. Padahal kalau kita di Jakarta makan daging itu bosen. Makanya rendang itu sudah bosen orang. Padahal kemudian di banyak tempat masih banyak yang belum pernah makan daging dan tersentuh daging kecuali jarang-jarang. Memang sunnahnya hilang. Sunnahnya hilang itu apa? 1. Melihat tetesan darahnya. 2. Sunnah untuk mencicipi daging korbannya. Hilang atau tidak hilang? Hilang. Tapi ketika kamu menutup 2 pintu itu, kamu mendapatkan pintu amal yang lainnya. Pintu amal yang lainnya itu apa? Memberikan hajat, kebutuhan orang yang lebih membutuhkan daging itu daripada tempat kita. Maka itu diperbolehkan. Ya, kadang-kadang ada yang komentar pendek, tapi ya kadang-kadang nggak ngerti. Komentarnya apa? Nggak sunnah itu kalau dikirim ke tempat-tempat yang jauh. Gampang banget komentarnya. Padahal bukan sesederhana itu, masalah itu disampaikan oleh para ulama. Lalu kalau kemudian kita tidak boleh ngirimkan tempat-tempat yang membutuhkan bagaimana? Dan sifatnya tidak menghilangkan syarat sahnya. Syarat sahnya itu apa? Waktunya, jenis binatang ternaknya, itu syarat sahnya. Adapun diberikan kepada fakir miskin di mana, itu bukan termasuk syarat sahnya korban. Itu harus paham, ya. Makanya kemudian kita, ya. Kemudian disunahkan kalau kita berkorban di tempat kita, misalnya disunahkan bagi kita untuk kemudian ada 3, yaitu adalah makan, memberikan hadiah, dan memberikan kepada fakir miskin. Jadi boleh nggak orang yang kemudian berkorban untuk makan daging yang dia makan? Boleh. Itu sunahnya. Kalau memang kita korbannya di dekat-dekat sini, kita korbannya kemudian di dekat-dekat sini, boleh. Untuk kemudian makan apa yang ada, itu diperbolehkan. Dan itu termasuk sunnah. Makanya panitia, Pak, kalau kemudian ada yang korban, nah ini bicara tentang kepengurusan panitia korban. Kalau ada yang kemudian korban, ditulis kalau memang dia orang sini. Ibu pengen ngambil apanya? Oh enggak usah, Pak, semuanya untuk fakir miskin. Oh enggak, ada sunnahnya ibu ngambil bagian dikit, nggak apa-apa ya, 1 kilo misalkan. Tapi saya maunya semua, ya sudah, yang penting sudah disampaikan. Tapi sunnahnya sampaikan, sunnahnya makan dari barang yang ibu korbankan, hewan yang ibu korbankan, bapak yang ibu korbankan itu. Tapi kalau kemudian dia mengatakan semuanya untuk fakir miskin, ya tidak apa-apa. Kemudian boleh untuk sedekah. Boleh nggak sedekah kepada orang kafir? Hadiah, maaf, hadiah. Boleh nggak kepada orang kafir? Boleh. Kalau kita melihat bahwasanya dia punya kecenderungan ke dalam Islam, kemudian kasih kambing.
nih hadiahnya sepertiganya untuk hadiah dia. Kenapa? Supaya dia masuk Islam, setelah dia merasakan nikmatnya masuk Islam itu dapat daging kambing. Misal, tidak apa-apa kan, itu untuk menarik dia hatinya dulu sebelum nanti kita tanamkan kepadanya akidah dan iman. Boleh. Hadiah itu juga boleh. Yang ketiga baru sepertiganya kepada fakir miskin. Nah, saya ingatkan ini ya. Yang saya ingatkan adalah ada beberapa hal yang tidak dipahami dengan baik ya, oleh kemudian orang yang menjadi panitia korban. Satu, panitia korban itu tidak pernah menjadi amil korban karena tidak ada amil korban. Beda dengan amil zakat. Jadi kemudian betul-betul dia itu adalah amil, tidak ada amil korban. Kalau dia itu adalah amil, bukan amil korban, kalau dia telepon, kalau dia itu bukan amil korban, berarti bapak harus tahu pengurus di masjid itu tidak boleh ngambil. Kenapa? Karena bapak bukan amil korban. Tidak ada amil korban dalam Islam, dalam sunnah itu. Loh, tapi kita kan sudah capek, letih, nanti kan pengennya jam 11, jam 12 kita makan bareng-bareng, ngesop, nyate. Itu bukan berarti haram, enggak. Tapi masalahnya terletak kepada bagaimana teknisnya aja. Teknisnya itu gimana? Gampang, dibuat akad supaya itu menjadi halal. Gimana caranya? Kalau ada yang pengen korban, misalkan Pak Tatang pengen korban, saya panitia masjid, Pak Tatang pengen korban, iya. Korban perasaan atau korban hati? Misalkan korban, ini korban kambing misalkan. Nah kita tanya ini, ya Pak, ini ada hadiah yang harus kemudian boleh diambil dari hewan korbannya. Boleh nggak panitia masjid mendapatkan hadiah dari hewan korbannya Bapak? Oh boleh, silahkan. Berapa Pak? Udah 2 kilo, 3 kilo untuk panitia. Maka kalau sudah kayak gitu akadnya jadi boleh. Kenapa? Kita ini menjadi wakil, bukan menjadi amil Pak. Kalau yang namanya wakil itu ya harus sebagaimana dia mendapatkan amanahnya. Contoh nih, saya mewakilkan uang 2 juta kepada Dika. Boleh nggak Dika ngambil dari 2 juta itu? Nggak boleh. Oh namanya wakil kok. Nih, kasihkan ini kepada Pak Dodi nih 2 juta. Dia nggak boleh ngambil itu, uang wakil kok. Ya sudah saya sampaikan amanahnya Pak. Ini wakil namanya. Ini namanya wakil. Jadi disitulah kita paham. Amil panitia korban itu bukan amil korban, tapi dia itu wakilnya orang yang berkorban. Jadi kalau kemudian dia pingin makan-makan setelah acara penyembelihan selesai, caranya gampang. Caranya bagaimana? Yaitu adalah dengan kita meminta akad yang baru. Minta akad sebelum nih Pak, boleh nggak hadiahnya kepada panitia masjid? Boleh, silahkan. Baru kemudian kita 2 kilo ini nanti dipotong nih, miliknya Pak ini boleh dipotong 2 kilo untuk kita pisahkan. Nah ini nanti dimasak jadi sop kambing, jadi sate. Nah ini boleh ya, itu kemudian menjadi halal. Alah, toh kalau juga kemudian tidak minta juga pasti diridhoi. Loh jangan gitu, yang namanya akad itu penting. Seorang wanita kemudian dipegang itu haram atau tidak haram? Haram. Dicubit haram ya, dipandangin terus-terusan itu haram. Tapi kalau sudah dengan akad, saya terima nikahnya dan mas kawinnya, qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madhkurin halan. Halal atau tidak halal? Halal. Akadnya cuma 1 menit, tidak ada 1 menit, tapi berubah tidak semua hukumnya. Semua hukumnya berubah dengan akad tadi. Jangan remehkan akad. Akad itu penting. Ya, makanya kalau kemudian akhirnya kita paham, oh dengan akad berarti nanti sampaikan, oh berarti nanti kalau ada yang korban nih, misalkan 10 orang, tanya aja Pak, nanti hadiahnya buat panitia masjid ya, biar panitia makan-makan. Oh silahkan ambil Pak bagian dari hadiah dari saya. Boleh, sampaikan. Korban tidak semuanya ngerti bahwasanya korban itu ada pembagian 3. Itu kewajiban panitia untuk menyampaikan ilmunya. Kalau bisa dikasih risalah pendek, dikasih kemudian tulisan pendek supaya dia paham, dia baca. Sebelum dia korban, dia ngerti sih batasan-batasannya apa ketika korban. Sama pula yang saya ingatkan, ketika mendapati kulit, tidak boleh dijual kulitnya. Kenapa? Kulit itu harusnya menjadi milik siapa? Fakir miskin. Ya kasihkan kulitnya kalau memang mumpuni. Cuma kan masalahnya buat kulit buat apa? Orang miskin juga tidak mau kan, ini kulitnya Pak, tidak mau dia. Caranya gimana? Gampang caranya. Bapak kemudian akadkan kepada fakir miskin yang sudah dikumpulkan sebelum membagikan kupon. Ibu-ibu, bapak-bapak, bapak dan ibu itu harusnya dapat kulit.
Boleh nggak kemudian kulitnya itu kami jual, nanti uangnya dikembalikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu atau dikembalikan ke masjid? Mereka jawab, semua untuk masjid aja. Ya sudah, halal, menjadi miliknya untuk masjid. Itu kan cuma kulit, walaupun cuma kulit, tapi Nabi memerintahkan kita tidak boleh menjual itu. Kenapa kita kemudian meminta akad dari para fakir miskin? Kalau sudah minta akad berarti bapak wakilnya fakir miskin. Paham? Paham, insya Allah. Saya kira cukup apa yang kita kaji, insya Allah. Ini yang kita sampaikan, pentingnya bagi kita memahami korban dengan ilmu. Saya kira cukup pembahasannya. Nanti pekan depan berarti kembali kepada kajian tafsir, yaitu membahas apa itu korin, siapa itu korin, dan bagaimana kita menyikapi korin yang ada di dalam ibadah kita kepada Allah. Barakallahu fikum. Kita buka dengan pertanyaan. Ya. Sunnah muakkadah. Nikah. Saya tidak tahu Pak, wallah alam bisawab. Ya. Tidak boleh. Tidak masuk. Kuda tidak boleh, rusa tidak boleh. Ya, kias itu dibagi sesuai dengan tersempurnanya syarat-syaratnya kias. Antara benda dikiaskan dengan benda itu mempunyai banyak kemiripan, baru kemudian tercipta kias yang benar. Tapi dikiaskan sapi dengan rusa, kuda itu tidak sama. Wallah alam bisawab. Yang lain, ya. Kambing itu lebih afdal kambingnya Bapak, menurut apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Talkhis Ahkamud Dzakah. Cuma masalahnya kan kadang-kadang kita tidak boleh egois. Menjalankan ibadah itu tidak boleh egois. Misalkan sudah banyak orang kambing, terus kemudian jelas tuh panitia masjid itu mengatakan ini harus ada yang sapi karena tidak semuanya senang sama daging kambing. Sudahlah, kita yang ngalah. Karena ibadah itu mengikuti syariat dan kemudian mengikuti pola kemaslahatan. Nah itu masalahnya. Bukan berarti ngikutin sunnah kemudian saklek, itu enggak. Ada saatnya kemudian kita ya sudahlah, saya yang sapi aja. Moga-moga dengan saya ngalah memberikan orang yang tidak suka dengan kambing itu akan mendapatkan pahala dari sisi lainnya. Paham Pak? Kalau kita kurban kan dianjurkan terbaik dari sisi hewan yang dikurbankan. Apakah ini benar? Seorang ketika membeli hewan kurban jauh hari lalu dia membelinya tanggal 12 Zulhijjah dengan asumsi dengan nilai yang dia keluarkan dia mendapatkan hewan yang lebih baik dari sisi kualitas besar sekali. Dia belinya jauh-jauh sebelumnya. Enggak, belinya dia setelah, jadi kalau setelah ya, di Kalimalang itu setelah tanggal setelah itu dia turun. Oh gitu. Dia turun ini tanggal 12 Zulhijjah. Hari itu bang dibeli ya. Terus yang kedua dari kalau kondisi sekarang di mana sulit menjaga hati, lebih afdal mana kita sebutkan nama panitia atau kita menggunakan nama Allah? Yang saya jawab yang kedua, itu terserah bagaimana kondisinya Bapak di dalam memandang kemaslahatannya. Misalkan kemudian panitia masjid ngomong, sudahlah jelasin aja siapa, karena supaya enak administrasinya nanti disebutkan dari hamba fulan siapa. Maka boleh bagi kita untuk menyebutkan nama, kemudian kita berupaya setelah itu mengikhlaskan niat kita. Tapi kalau kita khawatir memang bahwasanya kita misalkan korbannya itu 200 kambing, kalau disebutkan Bapak Umar Mita 200 kambing, Masya Allah, kan orang mikir Masya Allah itu anaknya berapa, istrinya berapa, 200 kambing misal maka kemudian kita khawatir hati kita menjadi rusak, ya udah sembunyikan saja. Itu diperbolehkan, karena menjaga hati susah atau tidak? Susah, sulit banget. Kemudian yang pertama, apa tadi yang pertama? Ya,
boleh bagi kita untuk membelinya itu kapan, ketika waktu pas pada waktu setelah sholat Idul Adha kita baru beli, itu tidak apa-apa, tidak ada larangan untuk itu, silahkan. Tidak ada larangan dalam syariat. Kalau tidak ada larangan dalam syariat, kita diperbolehkan apa saja. Paham Bapak? Ya. Iya. Ongkos potong kepada pekorban. Ongkos potong kepada pekorban, bukan dibebankan kepada masjid. Sama dengan biaya perawatan. Memang minta sama yang korban. Iya, bukan tidak apa-apa. Memang itu kewajiban pengkorban. Ya, harusnya dia nyembelih sendiri. Lah dia kan gimana mau nyembelih sendiri? Lah wong kena apa? Lihat darah dikit pingsan gitu. Maka dia nitimkan lah. Dia harus bayar itu sampai tersempurnanya korban tersebut. Paham? Sudah? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.